Salam dan selamat pagi semua. Ya, apa kabar? Jadi hari ini kita bertemu kembali sekali lagi dalam kebaktian minggu kita di pelayanan bahasa Malaysia Saint Mary Kuala Lumpur. Ya, kita mengucapkan selamat beribadah bersama-sama kepada saudara yang mungkin pertama kali bersama kami pada pagi ini ataupun mungkin kali kedua, kali ketiga ya bersama kami di pelayanan bahasa Malaysia dalam kebaktian minggu secara online ini. Begitu juga selamat beribadah kepada saudara-saudara yang jemaat pelayanan bahasa Malaysia yang sentiasa setia bersama kita setiap minggu ya. Hari ini kita beribadah lagi, menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama secara maya. Dan sebelum itu kita sentiasa mengharapkan supaya saudara semua sehat walafiat ya, baik di mana jua berada. Dan pagi-pagi ini kita memohon doa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita kekuatan, memberi kita tenaga, memberi kita semangat, ya, memberi kita hati dan memberi kita fikiran yang benar pada pagi ini untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan juga kita akan belajar mendengar firman Tuhan bersama-sama pada pagi ini. Jadi untuk itu saudara, seperti biasa, sebelum memulakan kebaktian, kita akan mempersiapkan diri kita di dalam doa. Jadi sebelum berdoa, sebelum saya pimpin kita di dalam doa, satu ayat pengenalan pada pagi ini dipetik daripada Amsal pasal 16 ayat yang ke-7 ya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan mereka, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan Dia. Ya, begitu hebatnya Tuhan yang kita sembah ini, saudara ya. Baik apa juga keadaan kita, situasi kita pada hari ini, kalau kita bersandar kepada Tuhan, pasti Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Jadi oleh itu saudara, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di syurga, terima kasih Tuhan kerana pada hari ini kami sekali lagi dapat bersama-sama saudara kami beribadah bersama-sama Tuhan. Jadi oleh itu Tuhan, kami mohon supaya Engkau memberi kami tenaga pada hari ini Tuhan, untuk kami menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kau memberikan kami fikiran, hati yang damai Tuhan dalam ibadah kami Tuhan, supaya Tuhan firman-Mu yang akan kami dengar, yang akan dibacakan nanti, akan dikubahkan nanti, akan kami terima dengan baik untuk santapan rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapa kami ada di syurga. Kami menyerahkan setiap sudut pelayanan kami pada pagi ini ke tangan-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan doa ini ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita semua berdiri, saudara, kita menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama. Shalom, selamat pagi saudara-saudariku dalam Kristus. Pagi ini mari kita semua berdiri, kita mau mengangkatkan pujian ini bagi Tuhan kita. Dan kita mau katakan, kita mau menjadi saksi pada dunia ini. Kita mau nyatakan bahwa penebusan yang daripada Yesus Kristus itu sendiri pada kita di seluruh bumi ini. Haleluya. Saksikan pada dunia penebusan yang mulia, kuasa salib-Mu sempurna. Tunjukkan pada manusia kedahsyatan-Mu, oh Tuhan, pakailah kami jadi saksi-Mu bagi generasi ini. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senap hati hingga nyatalah dahsyat Engkau hebat. Oh, dahsyat Kau hebat.
kedahsyatan-Mu, oh Tuhan. Pakailah kami jadi saksi-Mu bagi generasi ini. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senap hati hingga nyatalah dahsyat Engkau bagi generasi ini. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senap hati hingga nyatalah dahsyat Engkau. Hebat, dahsyat Engkau. Hebat, dahsyat Engkau. Hebat. Haleluya. Dahsyat Kau, hebat Tuhan. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan kita, dan kita mau katakan, Tuhan, ini aku, jadikanku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu, untuk menjadi saksi-Mu. Haleluya. Tuhan, ini aku, jadikan aku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah aku hamba-Mu untuk
Urapi kami Tuhan, agar kami menjadi saksi-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini, mari kita bertenang di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, ini hidup kami. Kami mau serahkan pada Engkau ya Tuhan. Jadikan kami terang di tengah-tengah dunia yang kegelapan ini ya Bapa di surga. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan
kami dan mau kembalikan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Pembacaan Mazmur diambil daripada Mazmur 129 ayat 1 hingga 8. Terluput dari kesesakan. Nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil, Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas soto, yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, "Berkat Tuhan atas kamu." Kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan kepada Anak dan kepada Roh Kudus, seperti pada awal, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan epistola kita diambil daripada 1 Petrus pasal 3 ayat 13 hingga 22. Di bawah tajuk Menderita dengan sabar. Ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu kerana hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu kerana fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita kerana berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita kerana berbuat jahat. Sebab itu, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya. Di dalam hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya, bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke syurga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Inilah firman Tuhan. Oke jemaat, selamat pagi untuk semua. Pada pagi ini kita berjumpa lagi untuk belajar daripada firman Tuhan. Sambungan khotbah dari 1 Petrus pasal yang ketiga pada pagi ini, daripada ayat yang ke-13 sampai yang ke-22. Jadi saudara, sebelum kita meneruskan khotbah kita, mari kita serahkan masa kita ini dulu ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi ini sekali lagi karena kebaikan-Mu dalam keadaan yang susah, keadaan yang sukar bagi kami pada hari ini. Namun, ia tidak dapat menghalang kami untuk datang kepada Engkau.
Bapa di sorga, kiranya segala tumpuan fokus kami pada Engkau pada pagi ini. Dimanapun kami sedang berada, Roh Kudus berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sepanjang beberapa minggu yang lalu kita telah belajar secara detail inti surat 1 Petrus berkenaan dengan cara hidup orang Kristen, cara hidup kita di dunia dalam banyak hal yang boleh menyusahkan kita, baik itu penderitaan, penganiayaan, ataupun penderitaan dari segi bermacam-macam masalah yang ada di dunia ini. Kita sangat puji Tuhan karena Tuhan berbicara kepada kita melalui rasulnya Petrus untuk mengajar kita bagaimana sepatutnya kita hidup di dunia yang penuh dengan kesusahan ini. Jadi pada pagi ini saudara, mari kita bersama-sama dengan saya melihat pasal yang ketiga ini, 1 Petrus ayat yang ke-13 sampai yang ke-22. Nah, saya bagi tema untuk renungan kita pada pagi ini yang bertajuk dianiaya karena melakukan kebaikan. Pelik kan? Kita dianiaya gara-gara kita melakukan kebaikan. Jadi saudara, ini suatu perkara yang reality di dunia ini. Ya, saya tanya satu soalan bagi kita dulu, yang reality di dunia ini. Bagaimanakah kita memalukan lawan kita? Dalam kata lain, kita dikritik, kita dihina, kita dianiaya, lalu kita dilayan dengan jahat, walaupun kita melakukan kebaikan. Namun kita mendapat layanan yang buruk. Jadi saudara, sebagai manusia biasa, cenderungnya kita kalau orang mencabar kita, kalau orang mengkritik kita, kalau orang menghina kita, apalagi kalau orang ingin mengangkat tangan untuk menumbuk kita ataupun sebagainya, apa respon kita sebenarnya? Saya rasa tidak boleh kita lari. Respon kita kepada orang yang menghina kita, mengkritik kita, ataupun mau menjahanamkan kita, mau mencenderakan kita, ialah untuk membalas mereka, kan? Ya, kalau kau tumbuk saya tumbuk kau, begitu, Pak. Oke, ini manusia. Tetapi berdasarkan kepada firman Tuhan yang kita belajar sepanjang beberapa minggu yang sudah ini, respon kita sebagai orang Kristen bertentangan dengan kecenderungan kita manusia untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ingat firman Tuhan kita minggu yang lalu, Petrus berkata, jangan membalas caci maki dengan caci maki. Jadi pada pagi ini Petrus mengajar kita bagaimana sepatutnya kita meresponi orang yang mengkritik kita, menghina kita, yang coba mencederakan kita. Jadi saudara, bagaimana kita harus memalukan lawan kita? Jadi mari kita belajar. Petrus mengajar kita bagaimana untuk memalukan lawan kita. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-13, pasal yang bukan pasal 13, ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Di situ Petrus mengajar kita waktu kita menghadapi suatu penganiayaan. Penganiayaan itu sebenarnya adalah satu peluang bagi kita untuk bersaksi kepada lawan kita dengan perkataan. Dalam kata lain, penganiayaan, penderitaan yang kita terima daripada lawan kita itu, sebenarnya Petrus kata itu adalah peluang bagi kita untuk bersaksi kepada orang itu, kepada kumpulan itu di dalam perkataan. Di dalam ayat yang ke-13 berkata, siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Oke, jadi dia punya idea dalam ayat 13 ini ialah kita sebagai orang Kristen, kita berbuat baik. Ya, kita melakukan kebaikan. Ya, itu ajaran kitab bagi kita sebagai pengikut Kristus. Jadi kalau kita melakukan berbuat baik, kalau kita rajin berbuat baik, Petrus kata, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu? Tetapi sedih sekali saudara, kenyataannya ataupun hakikatnya ialah dunia akan sentiasa dan terus membenci pengikut-pengikut Kristus. Kita sebagai orang Kristen, nama kita Kristen saja, dalam hati orang geram melihat kita. Orang benci melihat Kristen. Dunia tak boleh nafikan. Di seluruh dunia, orang Kristen dibenci. Kenapa dunia membenci orang Kristen? Karena sebab kebenaran itu mendedahkan kejahatan dunia. Ya, kebenaran
mendedahkan kejahatan. Itu sebabnya dunia yang penuh dengan kejahatan ini, apabila orang Kristen itu melakukan sesuatu kebaikan, itu akan mendedahkan kejahatan dunia. Itu sebab dunia sangat membenci kita sebagai orang Kristen. Ya, kita tak melakukan kejahatan, Bu. Ya, kita melakukan sesuatu yang baik, dunia membenci kita. Itu hakikatnya. Seperti dalam Amsal yang Larry de Romeo baca bagi kita di permulaan ibadah kita tadi, yaitu Amsal 16 ayat yang ke-7. Amsal berkata, "Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia." Jadi di dalam Amsal lagi suatu kata hikmat. Ini memberitahu kita satu idea, yaitu orang yang jalannya baik. Orang yang melakukan kebaikan. Di dalam perkataan jalan itu ya, Tuhan berkenan kepada jalan seseorang. Jalan itu maksudnya segala perbuatan orang itu baik-baik belaka, melakukan kebaikan. Jadi Tuhan sangat berkenan kepada orang yang melakukan kebaikan. Jadi perbuatan kebaikan itu nanti akan memalukan musuh kita. Jadi maksudnya di sana, itu sebabnya Amsal kata, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jadi kedamaian akan berlaku di antara kita dengan yang menuduh kita, yang melakukan kejahatan kepada kita, adalah daripada perbuatan-perbuatan baik kita. Dalam kata lain, simple, untuk memalukan musuh kita, untuk memalukan lawan kita, adalah melakukan kebaikan. Di dalam ayat yang ke-14, Petrus menulis sekali lagi, "Sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu jangan kamu takuti apa yang mereka takuti, dan jangan gentar." Nah, di dalam ayat yang ke-14 ini juga Petrus memberi kita suatu idea bahwa kita pasti akan dianiaya. Kita pasti akan mendapat layanan yang tidak baik daripada dunia. Jadi oleh itu Petrus berkata, meskipun kita akan menderita oleh karena dianiaya, dia berkata, kamu akan berbahagia. Suatu benda yang sangat berbeda dengan prinsip dunia, kan? Jadi perkataan berbahagia ini juga boleh diterjemahkan sebagai berberkat ataupun diberkatilah. Jadi perkataan yang digunakan dalam terjemahan kita adalah berbahagia. Jadi kalau orang menganiaya kita, ataupun kalau kita harus menderita karena kita melakukan kebenaran ataupun kebaikan, Petrus berkata kita akan berbahagia. Karena apa? Sebab berbahagia itu adalah kehormatan, adalah keuntungan bagi kita. Saudara, jangan berpikir bahwa kalau orang tidak memuji kita, kalau orang tidak menyanjung kita karena kita melakukan kebaikan, jangan susah. Jangan rasa kecil hati. Teruslah melakukan kebaikan. Sebab apa? Sebab kita akan berbahagia. Di mata Tuhan itu suatu penghormatan. Itu suatu keuntungan bagi kita. Oleh demikian, saudara, Petrus berkata, jangan kita takut, jangan kita gentar. Jadi saudara, di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan ini, bila mana sukar sekali untuk mencari orang yang melakukan kebaikan. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita diajar oleh Tuhan melalui Rasul Petrus. Berhadapan dunia yang penuh dengan jahat ini, kita harus sentiasa terus melakukan kebaikan. Sebab kita akan berbahagia. Itu akan memberi kehormatan bagi kita oleh Tuhan. Kita akan mendapat keuntungan. Oleh itu, saudara, lakukanlah kebaikan-kebaikan pada masa yang jahat ini. Sebab kita akan berbahagia di mata Tuhan. Petrus juga menulis dalam ayat yang ke-15 berkata, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi saudara, dalam kita menghadapi dunia yang penuh dengan kejahatan ini, di bila mana kita sentiasa dihina, dikritik, dan sebagainya, walaupun kita melakukan kebaikan, bukan saja mereka menghina kita dengan bermacam-macam, tetapi mereka akan memperli kita. Ya, dunia memperli kita, terutama dalam doktrin-doktrin kita.
Ya, mereka mempersoalkan agama kita, mereka mempersoalkan kepercayaan kita, mereka mempersoalkan apa yang kita percaya. Contohnya, yang paling dihina oleh dunia pada hari ini, orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Ya, kamu ada Tuhan Bapa, kamu ada Tuhan Anak, kamu ada Tuhan Roh Kudus. Lalu mereka menghina tuh, oh Tuhan kamu mati. Ya, kalau Tuhan itu mati, siapa yang jaga dunia? Jadi ini hinaan-hinaan dunia kepada kita. Mereka sebenarnya tidak mau mengetahui kebenaran. Mereka hanya ingin merosak kita, ya mengganggu kita dan sebagainya. Jadi Petrus mengajar kita di sini, kalau kita dipersoalkan seperti itu, Petrus berkata, kita harus bersiap sedia untuk memberi pertanggungjawab. Artinya, kita harus bersedia untuk memberi penjelasan, memberi jawaban kepada orang yang bertanya tentang iman kita ataupun yang menghina kita. Nah, itu dinamakan apologetik. Ya, kita orang Kristen harus belajar untuk mempertahankan apa yang kita percaya. Jadi, saudara, ini suatu cabaran bagi kita. Di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan ini, kalau orang mempertanyakan apa yang kita percaya, apakah kita dapat menjawab, apakah kita dapat menerangkan iman kita kepada orang yang bertanyakan kepada kita. Ya, walaupun ada di antara mereka yang tanya secara serius, ya, mereka betul-betul mau mencari jawaban, mau mengetahui jawaban iman kita. Jadi, apakah kita bersiap sedia untuk menjelaskan? Tapi bagi mereka yang bertanyakan soalan untuk mengusik kita, kita juga harus bersiap sedia. Tapi caranya ialah kita harus memberi jawaban dengan lembut dan hormat. Ya, tidak seperti kebanyakan orang itu, kadang-kadang seperti kata kita, kalau orang mengusik kita, kalau orang mempersoalkan kepercayaan kita, seperti yang saya kata dari awal tadi, kita cepat untuk memberi respon yang agresif. Ya, kita coba untuk menunjukkan sesuatu yang terbaik juga. Kalau sebab orang mengusik kita, maka kita pun mengusik orang. Tapi memang Tuhan di sini mengatakan, dalam kita mempertahankan iman kita, kita harus membuka mulut kita. Perkataan yang dari mulut kita itu dengan lemah lembut. Ya, kalau orang menghina kita, jangan jawab dengan hina. Kalau orang mengusik kita, jangan mengusik. Jadi itu yang kita perlu belajar. Nah, sebab sebab kekuatan kita adalah apabila kita kuduskan Kristus dalam Tuhan, di dalam diri kita. Sebab di dalam ayat yang ke-15 tadi dikatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dalam kata lain, kita harus lebih dahulu menetapkan kepercayaan kita kepada Yesus. Kita harus terlebih dahulu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Nah, sebab apa? Apabila kita menghadapi dunia yang penuh dengan jahat ini, kita akan dapat menghadapi mereka. Kita akan dapat menjawab mereka dengan penuh jelas, dengan penuh kekuatan daripada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, Petrus menurut firman Tuhan di sini memberitahu kita supaya kita bersiap sedia, pertahankan iman dengan kata-kata, dengan mulut kita, dengan lemah lembut dan hormat. Oke, saudara, ini satu cabaran bagi kita. Oleh itu kita belajarlah firman Tuhan, kita imanilah iman kita, kuduskan Kristus dalam hidup kita, maka kita akan dapat membuka mulut kita untuk menjawab orang yang mengkritik kita, menghina kita, ataupun yang datang bertanya soalan yang jelas bagi kita. Nah, poin kita yang kedua ialah, selain daripada kita peluang bersaksi dengan perkataan, kata-kata, Petrus juga memberitahu kita supaya di dalam penganiayaan ini, itu juga satu peluang bersaksi dalam gaya hidup. Nah, dua perkara ya, ini sangat penting. Tadi kita menjadi saksi dengan kata-kata yang keluar daripada mulut kita. Menjawab orang, menjelaskan iman kita kepada orang, dengan kata-kata, dengan lemah lembut. Tetapi itu tak cukup. Petrus berkata, kita juga harus bersaksi dengan gaya hidup kita. Di dalam ayat yang ke-16 dan 17 itu tadi, dikata dengan hati nurani yang murni. Ya, kalau kamu perhatikan kitab kamu dalam ayat yang ke-16 dan 17, di situ dikatakan hati nurani yang murni. Nah, kata-kata yang benar dan banyak tidak memuliakan jika tidak disertai dengan kehidupan yang konsisten dengan kata-kata yang benar. Benar, saudara? Kita tahu doktrin, betul-betul doktrin kita. Kita tahu, kita boleh kutip ayat sini dan sebagainya. Kita mengajar doktrin yang benar.
Tapi Petrus berkata di sini itu tak cukup. Ya, tidak guna kalau kita tahu kita mempunyai pengetahuan Alkitab yang dalam. Tidak guna kalau kita tahu doktrin yang benar-benar kalau tidak disertai dengan gaya hidup kita. Nah, sepanjang surat 1 Petrus ini bagi kita, Petrus telah memberitahu kita bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen. Ya, dia mengajar kita berhadapan dengan pemerintahan, berhadapan dengan teman-teman sekerja. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana sepatutnya kita hidup di dalam keluarga. Semuanya jadi saksi. Jadi di sini Petrus memberitahu kita bahwa cara hidup kita itu akan melengkapi kata-kata yang benar daripada mulut kita. Jadi kehidupan kita itu, yaitu hati nurani yang murni itu harus melengkapi kata-kata yang benar. Jadi tidak ada guna kalau kita banyak cakap, tidak ada guna kita menyampaikan message yang benar, tetapi orang akan lihat cara kita hidup, gaya hidup kita. Sebab kehidupan kita ini harus merefleksi message Injil kepada mereka yang di luar kerja. Ya, mereka lihat orang Kristen hidup. Lebih-lebih lagi pada masa seperti ini. Ya, orang akan tertarik kepada Kristus melihat orang Kristen menghadapi pandemik COVID-19 contohnya. Ya, orang Kristen penuh dengan ketenangan, malah semakin ada kebaikan. Jadi saudara, ini masanya kita merefleksi iman kepercayaan kita dalam Kristus dalam keadaan ini. Ya, kalau kita boleh, inilah masanya kita mengamarkan, mempraktikkan kasih itu. Mempraktikkan kasih itu sesama. Jangan saja kita berkhotbah dan bercakap tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi sekarang ini masanya kita membuktikan message yang benar itu dengan cara hidup kita. Saudara, dalam ayat yang ke-17 memberitahu kita, lebih baik menderita karena berbuat baik daripada berbuat jahat. Masih ingat dalam pasal yang kedua, di dalam pasal yang kedua 1 Petrus ini, di mana kerjaan itu ditetapkan oleh Tuhan untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan. Ya, kerjaan itu sepatutnya melakukan hal itu. Jadi oleh demikian, kalau kita menderita, kalau kita dianiaya karena melakukan kejahatan padan muka, kan? Tetapi kalau kita melakukan perbuatan baik, kalau kita melakukan hal-hal yang baik, lalu kita menderita, itu bagi Tuhan itu satu kehormatan, itu satu keuntungan. Tapi dalam kata lain, saudara, kita pula jangan sengaja-sengaja mencari sesuatu untuk mendapat sesuatu publicity. Contohnya, kita tidak mencari mati syahid ataupun berjihad dengan menentang lawan kita. Tak perlu, saudara. Tidak ada ajaran mati syahid berjihad dalam agama Kristen. Ya, kita berjihad melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, gara-gara kita mempertahankan agama iman kita, maka kita melawan suatu lawan kita. Kalau kita mati syahid, tidak ada itu dalam Alkitab. Ya, jadi kita menderita bukan karena kita pastikan kita menderita bukan karena kita memprovokasi. Ya, kalau kita membangkitkan suasana yang hangat, maka kita diderita, maka kita dianiaya padan muka lah, seperti saya katakan tadi. Jadi menderita karena provokasi itu salah. Jangan coba memprovokasi. Nah, pada masa ini hati-hati kita dalam masa yang jahat ini, sebab kita mempunyai banyak media-media massa seperti dalam FB, di dalam WhatsApp, di dalam Instagram, Twitter dan sebagainya. Kita berhati-hati menyampaikan message ya yang memprovokasi, yang boleh membangkitkan amarah orang lain. Jadi saudara, kalau kita memprovokasi, itu satu kesalahan. Nah, siapa kita harus teladani? Kita harus meneladani Yesus. Ya, macam mana Yesus dianiaya, dia menderita sampai mati. Kenapa? Bukan karena dia melakukan kejahatan, tetapi karena dia melakukan kebaikan. Contoh yang ulung bagi kita adalah Yesus. Nah, saudara, demikian tadi Petrus mengajar kita untuk menjadi saksi dengan kata-kata, bercakap, mempertahankan iman kita dengan penuh lemah lembut dan hormat. Petrus juga mengajar kita juga menjadi saksi dengan cara hidup kita. Jadi cara yang terbaik melawan kejahatan, yaitu penganiayaan, orang yang menuduh kita, orang yang mengkritik kita, adalah dengan terus melakukan kebaikan. Jadi saudara, kalau kamu di mana-mana
pada saat ini, kamu rasa diri kamu dilayani dengan jahat di mana-mana. Saudara, message bagi kita yang menghiburkan kita pada hari ini adalah jangan lawan kejahatan dengan kejahatan. Teruslah laku kebaikan. Dan itu saja cara kita memalukan lawan kita. Ya, malukan lawan dengan melakukan kebaikan. Hati nurani yang murni. Biar orang malu. Ya, dia melakukan kejahatan, dia mengucapkan kata-kata yang jahat, ya, dia tertawakan kita dan sebagainya. Tapi kita terus melakukan kebaikan. Suatu hari nanti saudara, dia sendiri akan malu dengan apa yang dia lakukan. Kenapa? Sebab dia melihat perbuatan kita, hati nurani kita yang baik. Poin kita yang terakhir yaitu ayat yang ke-18 sampai yang ke-22. Nah, penganiayaan itu juga suatu peluang yang memberitahu kita adalah kemenangan penderitaan Kristus. Teladan yang ulung sekali. Ya, penganiayaan yang Yesus lalui sebenarnya itu adalah suatu kemenangan. Ya, banyak orang lihat penderitaan Yesus itu satu kekalahan. Tapi sebenarnya saudara, kalau mengikuti Injil, salib itu adalah lambang kemenangan. Disitulah Yesus mengalahkan segala kejahatan. Disitulah dia mengalahkan kematian. Disitulah dia memalukan dunia. Bagi dunia, Yesus yang disalib itu adalah suatu kesalahan yang besar. Dia telah sebab dianggap sebagai suatu penjenayah. Ya, memang betul saudara, pada zaman Roman ini penjahat yang paling jahat hanya mereka itu saja yang disalibkan. Penjahat yang nomor-nomor itu mungkin hukumannya ringan sedikit, tidak memalukan. Tetapi salib adalah suatu penghukuman yang paling hina, yang memalukan. Itu dunia melihat. Ya, tetapi bagi kita, salib itu adalah suatu keunggulan. Salib itu adalah suatu kemenangan. Di salib itulah Yesus menanggung segala penderitaan demi keselamatan kita. Itu adalah suatu kemenangan ke atas dosa. Jadi saudara, kerelaan kita untuk menderita untuk Kristus berdasar di atas kerelaan Kristus menderita bagi pihak kita. Itulah dasarnya saudara. Kenapa kita sanggup mau menderita walaupun orang menghina kita? Kenapa? Sebab Kristus terlebih dahulu menderita bagi kita. Kristus mati menggantikan kita. Itu dinamakan kematian gantian. Jadi oleh saudara, apabila kita diderita, di dunia kita macam dihina. Tetapi di mata Tuhan, kita dianggap mulia di mata Tuhan. Jadi saudara, jika kita dianiaya atau menderita karena iman kita, atau karena kita membuat kebaikan, ingatlah penghinaan dan kemuliaan Kristus. Saya tidak tahu macam mana kita menghadapinya pada hari ini. Masing-masing kita saudara, dimanapun kamu sedang berada, dimanapun kamu sedang bekerja. Kamu dihina, kamu dianiaya dalam berbagai bentuk. Tidak semestinya kita dianiaya secara fisikal pada hari ini. Mungkin kita menghadapi penganiayaan secara emosi, mental, secara peluang di tempat kerja kamu. Ya, mungkin kamu tidak mendapat perhatian daripada majikan kamu dan sebagainya. Walaupun kamu bekerja begitu sungguh-sungguh, rajin dan tepat pada waktu dan kamu menyelesaikan assignment kamu pada masa-masa yang tertentu, kamu melakukan. Tetapi bertahun-tahun kamu melakukan itu, tetap kamu dipandang dipandang remeh oleh bos kamu, tidak dinaikkan pangkat mungkin, tidak dinaikkan gaji mungkin. Itu mungkin itu satu cara penganiayaan terhadap kita. Tetapi kalau kita melalui itu, firman Tuhan mengatakan, mari kita teladani Yesus. Yesus waktu dia hidup di dunia ini, satu kejahatan pun dia tak lakukan. Baik secara perkataan, baik secara hidup, Yesus tak melakukan kejahatan. Malah dia melakukan kebaikan. Tetapi dia dihina, derita, dan mati bagi kita. Jadi saudara, kalau kita sedang menghadapi itu dalam hidup kita pada hari ini, ingat Yesus. Ingatlah penghinaan dan kemuliaan Yesus. Dia mati dan bangkit bagi kita semula. Dan itulah kemenangan mutlak bagi kita, yaitu kebangkitan Kristus bagi kita. Oleh itu saudara, janganlah kita takut kepada mereka yang menganiaya kita, maupun kepada kuasa Satan, karena Kristus berkuasa di atas mereka. Jadi oleh itu saudara, ingat perkataan ini. Kita tak perlu takut dengan orang yang menganiaya kita. Kita jangan takut kepada setan sekalipun. Karena apa? Sebab Tuhan kita Yesus Kristus di atas mereka. Suatu hari nanti,
Tuhan akan menghukum mereka. Mereka akan mendapat penghakimannya. Jadi sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Kristus pada hari ini, mari kita merenungkan ini untuk diri kita. Merenungkan sungguh-sungguh cara hidup kita di dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Memang kita tahu bahwa pada hari ini, saudara, sukar untuk kontrol emosi kita. Cepat naik marah. Cepat kita mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab banyak tension dari luar. Nah, sebagai orang Kristen dalam tension seperti ini, firman Tuhan mengajar kita pada hari ini, baik dengan perkataan kita, baik dengan cara hidup kita, hati nurani kita, mari kita terus melakukan kebaikan. Sebab Kristus telah mati bagi kita, dan kita telah menerima kematian Kristus itu dengan simbol baptisan Kristus. Yaitu kita telah mati bersama Kristus. Kehidupan lama kita sudah dilenyapkan. Waktu kita diselam dalam air itu, waktu kita dibaptis, itu tandanya kita mati bersama dengan Kristus. Segala kejahatan itu telah dibuang. Mati bersama dengan dia. Apabila kita angkat daripada air itu, orang yang angkat dari air itu adalah manusia yang baru. Jadi saudara, upacara baptisan patut menjadi peringatan kepada kita bahwa kita adalah milik Kristus. Ingat, sewaktu kamu dibaptis, sekarang mengingatkan kita, waktu kita dibaptis, peringatan kepada kita bahwa kita milik Kristus. Kamu yang diselam itu telah mati. Kamu yang angkat daripada air itu, manusia yang baru. Kamu adalah milik Kristus. Juga baptisan air itu memperingatkan kita supaya kita tidak murtad. Ya, mana mungkin lagi kita murtad meninggalkan Yesus setelah kita dibaptis dan diangkat menjadi murid Kristus, menjadi milik Kristus. Kristus itu adalah bagaikan bahtera penyelamat bagi kita. Pada zaman Nuh, seperti dalam pembacaan kita tadi, pada zaman Nuh, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat satu bahtera. Sebab tidak lama lagi Tuhan akan menghukum dunia ini dengan air bah. Jadi siapa yang masuk bahtera itu akan diselamatkan. Kita tahu dalam ceritanya dalam zaman Nuh kan. 8 orang yang masuk dalam bahtera itu, mereka saja yang hidup. Jadi bahtera itu adalah lambang penyelamat. Jadi pada hari ini saudara, kita mempunyai satu lagi bahtera yang jauh lebih hebat daripada bahtera yang Nuh buat. Bahtera kita pada hari ini adalah Yesus Kristus. Barang siapa di dalam Kristus tidak akan mati. Oleh saudara-saudara, saya mengajak kita, siapapun kita pada hari ini, bahtera telah disediakan bagi kita untuk selamat, yaitu Yesus Kristus. Mari kita masuk ke dalam bahtera ini. Tuhan memanggil kita untuk masuk, datang kepada bahtera ini. Nah, semasa kita dibaptis, Padri menandakan di dahi kita. Ya, masih ingat, baik kamu yang di Saint Mary, baik kamu yang di mana-mana, waktu kita dibaptis, Padri akan menandakan di dahi kita suatu tanda, yaitu tanda salib, kan? Nah, waktu dia menandakan salib itu, Padri akan berkata, saya menandakan Anda dengan salib Kristus, tanda Kristus. Janganlah malu mengaku iman Anda kepada Yesus yang disalibkan. Jadi kita sudah milik Kristus. Semua kita sekarang ini ada tanda salib dalam hidup kita. Ya, ada tanda salib. Jadi kita adalah milik Kristus. Jadi saudara, sebagai renungan dan aplikasi firman Tuhan pada hari ini, ingat sekali lagi, kita, waktu kita menghadapi penganiayaan, sebenarnya itu peluang bagi kita untuk menjadi saksi kepada Kristus dengan kata-kata kita. Menjawab segala penghinaan, pertanyaan orang dengan kata-kata, dengan lemah lembut dan hormat. Selain daripada dengan mengeluarkan kata-kata, kita juga harus menjadi saksi dengan cara hidup kita, hati nurani. Teladan kita adalah Kristus. Nah, sebagai renungan dan aplikasi kita, saya ingin membawa kita membuat aplikasi sesuai dengan kata-kata yang begitu agung di bukit waktu Yesus berkhotbah di atas bukit yang dicatat bagi kita di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 3 sampai yang ke-12. Inilah aplikasi kita. Bagaimana kita untuk hidup di dunia ini. Mari saya baca bagi kita Matius bagi 5 ayat 3 ayat sampai yang ke-12. Yesus berkata, berbahagialah orang yang sadar bahwa mereka memerlukan Allah. Merekalah yang menikmati pemerintahan Allah. Berbahagialah orang yang bersedih hati. Allah akan menghiburkan mereka. Berbahagialah orang yang rendah hati. Mereka akan menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah.
Berbahagialah orang yang betul-betul mau melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Allah juga akan mengasihani mereka. Berbahagialah orang yang murni hati, mereka akan mengenal Allah. Berbahagialah orang yang membawa kedamaian antara manusia, Allah akan menyebut mereka anak-anaknya. Perhatikan ayat 10 dan 11. Berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah. Merekalah yang menikmati pemerintahan Allah. Berbahagialah kamu apabila orang menghina, menganiaya, dan memfitnah kamu, karena kamu pengikutku. Nabi-nabi zaman dahulu juga dianiaya seperti itu. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena Allah sudah menyediakan pahala yang besar di surga untuk kamu. Jadi saudara, selepas ini saya mau kamu renung semula ucapan bahagia Yesus khotbah di atas bukit. Itulah cara hidup kita yang paling mulia di mata Tuhan dalam kita menghadapi dunia yang semakin membenci kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, memang jelas Tuhan pada hari ini kami hidup di dunia yang jahat. Oleh Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bagaimana sepatutnya kami hidup pada hari ini. Apabila kami menghadapi banyak penghinaan, tidak dilayan dengan baik, tidak diadili dengan adil. Tuhan ajar kami. Waktu kami membuka mulut kami, biarlah kata-kata kami dengan penuh lemah lembut dan hormat menjawab orang yang bertanyakan kepada kami. Walaupun niat mereka jahat, biarlah kami menjawab dengan lemah lembut dan hormat. Lebih daripada itu Tuhan, kami juga mohon agar Engkau membentuk kami supaya kami mempunyai hati nurani yang murni, dengan hidup yang murni, sebab Yesus adalah teladan bagi kami. Tuhan, ajar kami. Itu cara kami boleh memalukan orang yang menghina kami, yaitu dengan melakukan kebaikan. Ajar kami dan mampukan kami, supaya kami terus melakukan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Luruskanlah jalan yang ia lalui, jauhkanlah dari segala godaan ini. Teguhkanlah iman di hatinya. Hanyalah padamu Tuhan ku selalu mengadu. Akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Salahkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini.
Bukankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Kita meresponi persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau besar dan perkasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripadamu. Kami ini hanya memulakan kepadamu apa yang sememangnya milik. Kita bersama-sama di dalam pengakuan iman rasuli. Kita semua berdiri. Aku percaya kepada Yahweh, Bapa yang Maha Kudus, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan kehidupan yang kekal. Shalom Jemaat, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami di syurga, kami mengucap syukur ya Bapa kerana sekali lagi kami dapat datang dalam ibadah online, mendengar firman-Mu dan memuji dan menyembah Engkau kerana segala kebaikan yang telah Engkau kurniakan kepada kami, terutamanya keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk gereja yang ditindas, yang diseksa kerana percaya kepada Injil ya Bapa. Tuhan, kami mohon biar Engkau kuatkan gereja-gereja ini, Engkau pimpin Tuhan dalam segala usaha mereka. Dan kepada jemaat di sana Tuhan, kami mohon dalam apapun jua keadaan mereka tetap bersandarkan iman mereka kepada Engkau. Kami ingin menyokong mereka dalam doa Tuhan agar mereka tetap dapat merasakan sukacita damai dalam mengenali akan kerajaan-Mu. Tuhan, kami ingin berdoa untuk negara kami Malaysia, khususnya Perdana Menteri kami
barisan kabinet dan juga wakil-wakil rakyat. Kami mohon agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka, tanggungjawab mereka dengan adil dan saksama, dan mereka sebagai alatmu untuk melakukan kehendak-Mu di negara kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk barisan frontliners yang sangat tertekan oleh kerana kes yang semakin meningkat pada waktu ini. Kami mohon biar Kau berikan mereka kekuatan, sukacita damai Tuhan pada waktu ini. Jauhkan mereka daripada segala ancaman, terutama daripada penyakit COVID ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk seluruh gereja di negara kami, agar gereja kami terus dapat bertumbuh, gereja kami terus menjadi saluran berkat kepada komuniti dan juga negara kami. Kami ingin berdoa untuk pemimpin kami, khususnya Bishop Stephen Abaro, Dr. Andrew Chia, Reverend Iban, dan Pastor Frankie dan Pastor Michael, Elder Romeo dan seluruh ahli keluarga mereka ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan Kau berikan mereka kekuatan fizikal dan rohani yang mereka perlukan dalam pelayanan mereka. Berikan mereka segala kecukupan Tuhan, agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan baik dan terus menjadi saluran berkat Tuhan kepada pelayanan dan gereja di mana mereka melayani. Tuhan, kami ingin berdoa untuk seluruh jemaat, baik yang mengikuti ibadah online ini maupun yang tidak dapat mengikuti ibadah online oleh sebab kekangan internet. Kami ingin berdoa agar Kau lawati setiap pribadi ini, agar kami terus bertumbuh Tuhan dalam kasih-Mu, kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami terus menjadi saksi yang benar dan kami dapat berbuat baik Tuhan kepada mereka yang jahat kepada kami. Kami dapat menjadi saksi yang baik Tuhan dan menyatakan kasih-Mu, sehingga mereka yang belum mengenali Engkau dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang mengalami masalah pada waktu ini, baik dalam kesihatan mereka, masalah kewangan, pekerjaan, pelajaran, apapun masalah yang mereka hadapi pada waktu ini Tuhan, kami mohon biar Engkau ya Tuhan yang mendengar permohonan doa mereka, Engkau yang membuka jalan mereka agar mereka mendapat pertolongan yang sepatutnya. Tuhan, kami berdoa Tuhan agar mereka dalam apapun keadaan mereka tidak meninggalkan Engkau, mereka terus dikuatkan, terus dikurniakan damai sukacita daripada Engkau. Tuhan, kami ingin serahkan semua doa ini agar Engkau menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu, dan kami percaya Engkau akan berikan yang terbaik untuk kebaikan kami. Kami serahkan semua doa ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami percaya. Amin. Jemaat, marilah kita bersama-sama mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui hukum-hukum Tuhan. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu harus mengasihi Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah hukum yang pertama. Hukum yang kedua adalah kasih adalah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Semua Tuhan, kasihlah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Amin. Jemaat, marilah kita bersama-sama mengaku dosa kita dalam pengakuan dosa. Sesuai dengan 1 Yohanes
pasal 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ke-9 berkata demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Semua Yahweh yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampuni kami demi anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan baru, melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa mengasihi kita, membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia menguatkan kita untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sama membaca doa Tuhan seperti yang diajar oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Tuhan kekal, Bapa kami yang di syurga, kami mengucap terima kasih kepada-Mu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucap terima kasih kepada-Mu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Okey, kita sudah pun sampai di penghujung kebaktian kita. Seperti biasa, sekarang adalah masa untuk pengumuman. Ya. Sebelum meneruskan pengumuman, saya wakil daripada Pelayanan Bahasa Malaysia St. Mary, kami mengucapkan selamat bertemu secara maya ini kepada saudara yang mungkin ada pertama kali bersama kami dalam kebaktian pada hari ini. Jadi kami sangat bersyukur dan memuji Tuhan, diharap suatu hari nanti apabila kita sudah dapat kembali beribadah ke gereja, ke rumah Tuhan, kita akan dapat berkenalan, bertemu dan berjumpa di sana nanti. Dan seterusnya juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat-jemaat Bahasa Malaysia, Pelayanan Bahasa Malaysia yang sangat-sangat setia bersama kita dalam pelayanan, dalam kebaktian minggu kita. Ya, kita sangat bersyukur dan diharap kita akan terus kuat, teguh dalam iman kita, walaupun apa jua yang rintangan yang melanda hidup kita. Namun kita tetap mengingatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi terima kasih saudara, terima kasih kepada Tuhan juga. Jadi untuk pengumuman yang kedua, mengingatkan lagi kepada saudara yang mungkin mau dibaptis ataupun mau dikonfirmkan, yang belum dibaptis ataupun belum dikonfirmkan,
kami belum ada menerima lagi, ya, belum ada menerima lagi makluman bahawa ada yang mau ditetapkan ataupun dibaptis, ya. Boleh terus hubungi mana-mana ahli-ahli kompel ataupun saudara siapa-siapa saja yang kamu kenal di dalam pelayanan bahasa Malaysia untuk minta mungkin nombor telefon saya ke ataupun nombor telefon ahli kompel untuk melapor, ya. Saya mau dibaptis, saya mau ditetap, ataupun anak saya mau dikonfirmkan, mau ditetap, anak saya mau dibaptis, saya mau mendaftar. Okey. Terus inform, bagi personal message kepada saya pun tak apa, ya. Kepada siapa-siapa lah nanti mereka akan hubungi saya untuk kendalikan kelas. Ya, kita belum ada mulakan kelas lagi setakat ini. Hari itu memang kita plan mau buat Julai, tetapi sebab belum ada pendaftaran, jadi tak ada studentnya lagi. Jadi kita pun masih lagi tangguhlah, kita tunggulah, ya. Kita bagi masa. Jadi jangan lupa kalau ada cepat-cepat lepas kebaktian ini nanti boleh terus hubungi ahli-ahli kompel ataupun saya sendirilah, ya, untuk maklum bahawa saya mau ditetap macam itu ataupun mau dikonfirmkan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, kita mengingatkan lagi bahawa muda-mudi kita ada menganjurkan ini adalah aktiviti tahunan yang biasa kita anjurkan, iaitu Guest Night, ya. Akan dianjurkan pada 31 hari bulan Julai nanti tahun 2021 ini. Ini adalah hari Sabtu, ya, hari Sabtu pada pukul 7.30 hingga pukul 9 petang. 7.30 petang hingga pukul 9 petang, malam lah, ya. Dan ini dibuat secara Zoom, aplikasi Zoom, ya, melalui saluran Zoom meeting. Dan kepada saudara yang mungkin pada tahun ini pernah bersama-sama kami, ya, dan kami sangat mohon supaya saudara yang baru saja pada tahun ini mengikuti pelayanan bahasa Malaysia, sila hubungi, ya, kami, ya, sila hubungi kami ataupun muda-mudi. Saya rasa ada dipaparkan di skrin sekarang, ya. Ada yang dipaparkan di skrin sekarang, boleh lihat, hubungi mereka ini untuk pendaftaran, ya. Dan tidak lama lagi nih, ya, hujung bulan tidak terasa nih. Jadi nanti kita akan berkenalan di sanalah. Dari mana asal, kalau dulu kita boleh jumpa senang, sekarang kita guna Zoom lah, kita berkenalan nanti. Itu yang ketiga, ya. Yang keempat, seperti minggu lepas kita sudah buat pertama kalinya minggu lepas, iaitu ramah mesra selepas kebaktian. Mungkin dalam sekitar 15 minit hingga 30 minit kita beramah mesra, say hi di dalam Zoom. Pun kita guna Zoom juga kebaktian. Selepas saja kebaktian ini nanti, ya. Terus cepat-cepat tengok link Zoom yang telah dikongsikan di dalam itu grup pelayanan bahasa Malaysia nanti. Terus klik di situ. Jadi supaya terlepaslah rindu kita, ya. Sudah lama tidak berjumpa. Mungkin tengok, si Anu sudah gemuk. Ataupun, besarnya anak kau sudah. Atau macam itulah, ya. Contoh saja, jangan marah-marah. Okey, saudara, itu saja pengumuman kita pada pagi ini. Jadi kita terus serahkan kepada pemimpin pujian kita untuk acara seterusnya. Terima kasih. Haleluya, mari saudaraku, sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita mau merespon firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini melalui khotbah yang telah disampaikan. Marilah kita menjadi teladan bagi orang-orang yang belum percaya di dunia ini. Haleluya.
jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita, jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Haleluya. Jadikan kami saksimu yang benar, Tuhan, menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Terima kasih atas perhatian kita semua. Jadi saudara, seperti yang kita ketahui, di Malaysia kita tahu bahwa kes semakin meningkat dan seperti keadaan tidak menjadi baik. Tetapi tidak apa saudara, kita tetap percaya kepada Yesus. Jadi untuk itu tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada mendapat damai sejahtera daripada Tuhan itu. Ya, kita masih hidup di dunia ini, kita memerlukan Yesus, kita sangat memerlukan damai sejahtera Tuhan itu. Jadi saudara, waktu kita pergi ke dunia, terimalah doa berkat dan pengutusan damai sejahtera daripada Tuhan. Saudara, sentosa Tuhan yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Tuhan dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Tuhan yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat, saudara-saudari, pergilah ke dalam dunia dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan kita Yesus Kristus. Semua dalam nama Kristus. Amin. Jadi saudara-saudara, seperti biasa, selepas ibadah ini seperti yang diumumkan tadi, dan mungkin dalam 5 menit ini berehat dulu, mari kita sama-sama masuk lagi ke ruang Rama Mesra. Jadi link WhatsApp, link Zoom pertemuan itu sudah dihantar di dalam WhatsApp grup PBM kita. Jadi saya mendorong jemaat untuk datang bersama-sama. Mari kita datang ke ruang Rama Mesra itu, bergurau senda, bertanyakan kabar, dan juga mau berdoa bersama. Mari kita masuk sama-sama. Jumpa di sana. Terangmu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mataku. Kasihmu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancanganmu, pikiranmu, dan firmanmu jamin hidupku. Rancanganmu, pikiranmu, dan firmanmu berkata, ku berdiri teguh dalammu, sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Ku berdiri teguh dalammu, sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Oh. Hey, hey, oh. Oh.
dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancangan